Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat meluangkan waktu, meringankan langkah kaki menuju ke tempat yang penuh mubarakah ini. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini akan bisa mendatangkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam Allah kita aturkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang selalu mempertahankan ajaran-ajarannya dengan sabar dan tabah hingga pada akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita telah mengikuti pembacaan Rabbul Hajjat, pembacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendengarkan mau'izah hasanah, dan kita mendengarkan hikmah yang semuanya ini tiada lain hanya niat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kita bertaubat kepada Allah, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Ada sebuah kisah yang dimana ada satu orang, dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertemu dengan seorang abid. Dia katakan, wahai saya ini sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat, apakah saya diterima oleh Allah? Ini. Kemudian dia berteriak keluar rumah, kamu tidak diampunkan dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saya kasih cukup 100. Dikejarlah itu orang tadi, kemudian dibunuhlah sehingga cukup 100 yang dia bunuh. Kemudian dia berjalan lagi. Dia bertemu dengan seorang ulama. Dia tanyakan bahwasanya kalau saya bertobat, apakah saya diampuni karena saya sudah membunuh 100 orang? Itu ulama mengatakan, kamu akan diampunkan dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu dia pingsan. Karena senangnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, dan ketika sadar, kemudian ulama memberikan peringatan, penjelasan kepadanya, kalau kamu kepingin bertobat, hendaknya kamu hijrah, pindah dari tempat ini, pindah ke tempat yang lain. Kemana? Pergi ke satu tempat. Di sana kamu bisa bertobat, kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, alamat yang ditujukan misalkan macam masih di daerah Gorontalo, begitu sampai dilolak, akhirnya orang meninggal. Akhirnya datanglah 2 orang malaikat, satu malaikat penjaga neraka, satu malaikat penjaga jannah. Malaikat penjaga neraka mau mengambil orang tersebut, malaikat penjaga jannah juga mau mengambil orang tersebut. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat untuk mengadili. Datanglah malaikat tersebut kemudian menanyakan, wahai kamu malaikat penjaga neraka, kenapa kamu mengambil orang tersebut? Oh iya, dia sudah berdosa, dia sudah membunuh 100 orang, dan dia belum sempat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian kamu malaikat penjaga jannah, kenapa? Oh, dia sudah bertobat kepada Allah, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bingung ini, harusnya yang mana yang ditempatkan? Kemudian malaikat tersebut mengambil tindakan, kalau begitu diukur mana yang lebih dekat jaraknya dari kota Mubaguk ke Lolak, atau dari tempat Lolak ke tinggalnya ke tempat tujuannya lebih dekat, berarti akan masuk ke dalam jannah. Akhirnya diukur. Kalau secara akal harusnya lebih dekat dari kota Mubaguk ke Lolak.
Dari Lorak Gorontalo lebih jauh daripada Lorak Kota Mubagu. Harusnya dia masuk ke dalam neraka. Begitu diukur, dihitung, bedanya hanya 1 jengkal. Bedanya hanya 1 jengkal. Lebih dekat ke Gorontalo 1 jengkal daripada ke Kota Mubagu. Lebih dekat ke tempat yang ditujunya daripada tempat dia berangkatnya. Kemudian orang tersebut akhirnya diambil oleh malaikat jannah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Itu bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menolaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada sulitnya jamaah yang dirahmati Allah. Oleh itu, lewat kesempatan ini, marilah kita hendaknya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang kepada orang yang suka bertobat kepadanya. Kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Kemudian sebelum kita memasuki Ramadan, mari gejala-gejala yang menarik kita untuk masuk neraka kita hindari. Yang biasanya suka berbohong, ini dihindari. Yang biasanya suka mengadu domba, kita tidak sadar. Coba kalau makan pagi 2 piring, makan siang 2 piring, makan malam 2 piring. Nanti tengah malam lagi 1 piring, 7 piring juga. Tuh, kalau kepingin lihat orang banyak makan pasti dia kuat tidur. Ini otaknya tidak bisa jalan tumpul itu orang banyak makan. Karena orang banyak makan itu makanya digelarkan orang yang tidak bisa berpikir. Orang yang tidak bisa berpikir dengan bagus digelar dengan otak udang. Bagaimana otak udang? Otak udang itu kepalanya sampai di tai itu sampai di kepalanya, itu dikatakan orang otak udang. Maka jangan sampai kita dikatakan otak udang. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan disampaikan kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini lebih meningkat daripada Ramadan yang lalu, yang belum baca Al-Quran mulai siap-siap beli Al-Quran, kemudian berlomba untuk menghatamkan Al-Quran, dan berlomba kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dibagi-bagi uang 1 miliar, orang baku rampas ya, orang baku rebut. Tapi kalau dibagi-bagi uang sedikit, orang tidak mau. Nah, kalau misalkan mau dibagi uang 20 miliar dengan uang 8 miliar, mana lebih? Coba dipilih. 20 miliar atau 8 miliar? 20 miliar atau 8 miliar? 20 miliar itu kalau uang. Tapi kalau sholat, cuma tarian pendek. Tidak pernah assalamualaikum, assalamualaikum, sudah jalan. Mau sholat 8, mau sholat 20, ya itu terserah dari kita ya. Terserah dari kita. Jangan saling mengejek. Jangan saling mengejek. Yang salah siapa? Yang tidak sholat yang salah. Nah, ada yang tersangka kemari tidak sholat. Ya Allah, ini ya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi hati-hati, ibadah jangan lupa. Kita membangunkan orang sahur. Ternyata kita sendiri tidak puasa. Ya Allah. Puasa diwajibkan 30 hari. Tapi ada yang puasa cuma 3 hari. Hari pertama, pertengahan, kemudian hari terakhir. Nah, insya Allah di majelis ini tidak ada amin ya Rabbal. Yang buka warung makan, siapa menyediakan makanan untuk orang yang tidak berpuasa, dia kena dosa. Tukang masaknya berdosa, tukang cuci piringnya berdosa, yang menyuguhkan makanan kepada orang yang tidak puasa, habis taruh baru buka, ini tidak apa-apa. Tapi ada warung ditutup di depan, di belakangnya dibuka pintu kecil. Nah, cuma ini daerah Karusan apa yang insya Allah di sini tidak ada. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari penyampaian ini akan bisa menjadi bahan kajian, bahan renungan kepada kita semuanya, dan insya Allah kita menghadapi bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh, yang soleha, yang selalu taat kepada Allah, dan menjalankan ajaran agama Rasulullah SAW.
dunia, selamat di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا